sobatku semua, kita jumpa lagi bersama channel SW Aneka Tanaman. Ya, tetap semangat dan sehat selalu sobat-sobat. Semoga pada saat ini saya akan memberikan informasi buat kesehatan bagi sobat-sobat semua. Ya, kesehatan itu sangat mahal sobat-sobat. Nah, ini daun dewa yang akan saya petik karena nanti akan saya rebus 1 lembar. Saya pilih lagi daun dewa yang sudah tua dan agak lebar 2, ya 3, 4. Kita pilih lagi yang agak tua, yang paling bawah 5 lembar sobat. Saya tambahi menjadi 7 lembar ya. 5 lembar. Ya, saya cari lagi yang tua dan lebar. Nah, ini sudah tua nih, 6. Nah, ini bawah ini lebar 7. Nah, sobat-sobat, saya ambil 7 lembar daun dewa yang sudah tua. Cirinya adalah yang ada di paling bawah 7 lembar itu. Nah, ini saya akan cuci dengan air mengalir. Kenapa? Karena daun dewa ini dikelilingi oleh bulu-bulu halus. Jadi ada bulu-bulu halus yang ada di daun dewa. Nanti akan saya cuci dengan air mengalir supaya debu-debunya larut ya, supaya debu-debu yang ada di daun dewa itu larut menjadi bersih ya, jadi bersih. Dan saya mau cuci daun dewa sebanyak 7 lembar ini di air yang mengalir. Nah, ini sobat-sobat, air yang mengalir. Saya gosok-gosok daun dewanya karena di situ ada bulu-bulu halus supaya debu yang ada tersimpan di bulu-bulu halus menjadi bersih ya, menjadi bersih. Sebanyak 7 lembar sobat-sobat, sebanyak 7 lembar daun dewanya saya cuci hingga bersih. Nah, nanti setelah dicuci bersih dengan air mengalir akan saya tambahi 7 gelas air ya, 7 gelas air. Nanti saya akan rebus daun dewa ini dengan 3 gelas air. Nah, saya cuci ulang dengan air bersih. Sobat-sobat, dicuci sampai bersih karena ini akan kita minum ya. Nah, sekarang saya taruh di atas kompor. Saya tuang 1 gelas, saya tuang lagi 2 gelas, saya tuang lagi 3 gelas. Oke sobat-sobat, saya nyalain kompornya, akan saya rebus dan sampai nanti menjadi 2 gelas ya. Saya tinggal dulu dan saya kembali ingin jelaskan apa manfaat dari daun dewa tersebut. Oke sobat-sobat, khasiat daripada daun dewa itu sangat luar biasa. Nah, dari khasiat itu diperoleh dari dalam kandungannya yang ada di dalam daun dewa, yaitu fitokimia.
fitokimia di dalam daun dewa, seperti senyawa golongan alkaloid, ya, alkaloid, lalu flavonoid, lalu tanin, ya. Ada juga steroid dan triterpenoid. Nah, ini kandungan kimianya yang ada di daun dewa, tetapi bukan kimia yang merugikan, tetapi kandungan yang sangat luar biasa yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, manfaatnya apa saja sobat-sobat? Oke, saya jelaskan. Manfaat daripada daun dewa itu bisa mengobati stroke. Nah, stroke adalah masalah kesehatan yang terjadi akibat kerusakan jaringan di otak akibat pembuluh darah arteri itu yang bertanggung jawab mengaliri ke otak. Nah, mungkin pembuluh darah itu ada bermasalah sehingga bisa terjadi stroke. Nah, masalah ini harus segera mungkin untuk mencegah dari hal-hal buruk. Lalu berikutnya mengobati rematik. Rematik adalah gangguan kesehatan yang terjadi pada sendi tulang. Untuk mencegah agar gangguan itu tidak terjadi, maka kita harus melakukan diet yang mengandung karbohidrat kompleks, ya, hindari karbohidrat kompleks, protein dalam level sedang dan rendah. Oke, berikutnya mengobati penyakit jantung. Nah, kita tahu bahwa penyakit jantung biasanya dapat membawa orang dewasa kepada kematian. Ya, penyakit ini bisa menjadi pembunuh nomor 1 pada orang dewasa. Nah, sobatku, penyakit ini disebabkan oleh aliran darah ke jantung yang berhenti meski hanya beberapa detik. Nah, untuk mengobati penyakit jantung ini kita ambil ubinya. Kalau tadi daunnya, ya, ini ubinya direbus. Lalu diminum rebusan ubi ini di siang hari. Untuk mengobati penyakit berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi adalah salah satu penyakit kritis yang dapat menyebabkan komplikasi. Ya, penyakit ini disebabkan oleh tekanan darah di daerah arteri yang meningkat. Tahukah Anda bahwa di dalam daun ginura itu ada zat hipotensif untuk mengurangi tekanan darah? Oke, sobat-sobat, pengobatan berikutnya adalah mengobati ganglion. Nah, secara otomatis ganglion adalah bagian dari jaringan biologis, ya. Otomatis ganglion itu adalah bagian dari biologis, sobat-sobat, yang dibentuk oleh sel-sel saraf dalam tubuh. Ganglion adalah sejenis kista yang biasanya muncul di tangan atau kaki. Nah, itu pengobatan berikutnya. Lalu mengobati batuk dan muntah darah, sobat-sobat. Gangguan pernapasan seperti batuk biasanya terjadi dan gejala-gejala normal dari beberapa penyakit batuk, ya. Tetapi batuk dengan muntah darah harus sangat hati-hati, sobat. Ini dapat menandakan gangguan serius pada kesehatan kita. Untuk mengatasinya, gunakan khasiat daun dewa sebagai ramuan untuk membantu pengobatan. Lalu berikutnya adalah mengobati demam berdarah, sobat-sobat. Demam berdarah adalah jenis penyakit yang menular dan yang disebabkan oleh virus yang disebut dengue.
dengue ya, dengue. Penularan virus ini bisa melalui gigitan nyamuk dengan jenis Aedes aegypti. Seringkali karena penyakit ini dapat membawa dampak kematian pada seseorang. Nah, sobat-sobat, ternyata daun dewa juga bisa untuk mengobati demam berdarah. Lalu mengatasi gangguan haid, sobat-sobat. Terkadang wanita terganggu oleh siklus menstruasi yang tidak teratur. Namun salah satu manfaat daun dewa dapat menjadi solusi, sobat-sobat, untuk gangguan ini. Cara mengobati adalah dengan minum ramuan rebusan atau dihaluskan daun dewa dicampur dengan sedikit arak yang telah dipanaskan. Nah, sobat-sobat, itu beberapa manfaat daun dewa yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi dari rebusan daun dewa tadi ya, yang saya rebus dengan 3 gelas air menjadi 2 gelas. Nah, itu bisa kita minum dari pagi dan petang, pagi atau sore. Nah, itu untuk ramuan daun dewa kita. Oke, sobat-sobat, nanti setelah ini saya akan cek apakah yang saya rebus itu sudah menjadi 2 gelas. Nah, sobat-sobat, ini saya cek dulu rebusan saya apakah sudah kira-kira menjadi 2 gelas. Nah, ternyata ini sudah menjadi 2 gelas, sobat-sobat. Ini kompornya saya matiin aja. Ya, sobat-sobat, ini rebusan daun dewa tadi yang sudah dingin. Nah, ini akan saya minum, sobat-sobat ya. Ini akan saya minum. Nah, sobat-sobat, apa rasanya? Rasa dari rebusan daun dewa ini tidak ada rasanya, seperti kita minum air putih biasa. Nah, jadi jangan khawatir, sobat-sobat. Air rebusan daun dewa ini sangat bermanfaat dan tidak ada rasanya apa-apa. Hanya seperti minum air putih. Ya, seperti minum air putih saja, tidak berasa. Nah, tetapi khasiatnya itu yang sangat luar biasa, sobat-sobat. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya, sobat-sobat. Tetapi dengan rebusan daun dewa ini sangat murah, karena kita bisa tanam daun dewa ini di depan halaman rumah kita, di mana ada lahan-lahan kita bisa pakai, sehingga kita bisa pergunakan daun dewa ini sebagai persediaan buat keluarga kita. Oke, sobatku, jangan lupa like dan subscribe apa yang saya sampaikan ini, video yang saya buat ini, dan juga tolong komentar dan sarannya, supaya ke depan saya bisa membuat channel video yang lebih baik lagi. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Amin, amin, amin.